Inner peace, gitu ya, kebahagiaan atau kedamaian di dalam, itu sebenarnya semua orang punya. Semua orang punya. Ya, aslinya manusia itu kalau dia belajar mendalami diri, menemukan inner peace-nya, aslinya dia bahagia. Aslinya. Kesejatian orang itu bahagia ya. Cuman karena dia punya yang namanya pikiran, dan dia tidak mampu menguasai dan tidak tahu cara kerja pikirannya, ya, akhirnya kedamaian itu hilang. Jadi manusia itu ada kedamaian di dalam diri, kemudian karena dia diberi pikiran, plak gitu, pikiran itu punya sifat dasar membandingkan diri, merasakan nikmat tidak nikmat, ya, senang tidak senang. Akhirnya dia dikotori oleh pikirannya sendiri. Ya, kalau pikiran manusia itu dikuasai dengan bagus, tek begini, maka harusnya pikiran itu adalah sebuah senjata, bukan sesuatu yang kotor. Jadi kalau saya punya gelas nih, sorry, di sini aja deh. Nih ya, kalau saya ibaratkan inner peace itu seperti ini dia. Ya, bening. Semua orang begini pada saat dia dilahirkan ya, jernih gitu ya. Semua orang, semua, tidak satu pun tidak ya. Jadi ketika dia diberikan ini, kadang-kadang yang nuang ini, yang menuangkan isi ini, kadang-kadang isinya nggak bening seperti ini. Ya, bisa ada yang menuangkan kebencian, kemarahan, ketakutan ya, membanding-bandingkan diri. Waktu kecil kalau seorang anak itu punya ibu yang trauma, luka dalam kandungan misalnya saat dia hamil, itu akan mengotori titik jernih itu. Ada trauma-trauma masa kecil yang dialami sehingga dia mungkin merasa diri tidak bagus ya, merasa diri tidak lebih baik dari orang lain, merasa diri tidak dicintai, merasa tidak disayangi, itu merasa sulit untuk hidup, merasa gagal. Nah, ini terkotori dia. Pikiran-pikiran itu kemudian seperti menjadi endapan kotoran di dalam, sehingga peace-nya hilang. Ya, artinya manusia kalau mau peaceful ya, tinggal balik lagi sebenarnya. Balik aja ke awal. Buang ini. Nah, ini yang akan kita coba lakukan hari ini. Kita akan membuang sesuatu yang mungkin mengotori kita. Tanpa bercerita ya, kita kan nggak perlu cerita di sini. Nanti teman-teman akan saja mempelajari, oh apa yang mengotori saya selama ini. Ya, karena itu di bawah sadar. Kita jalan gini aja terus. Seperti rutinitas tiap hari bangun, kerja gitu rutin. Ya, nah kita nggak tahu apa yang sudah kita pendam di dalam diri selama ini yang membuat kita sekarang menjadi seperti ini. Ya, ada orang jadi tidak percaya diri misalnya, ada orang gampang cemas, ada orang gampang sedih, ada orang gampang marah. Ya, orang itu tidak berani mencoba hal baru. Itu kenapa? Karena ada pendaman. Ada pikiran yang memendam waktu kecil itu diprogram oleh pengalaman hidup, oleh kata-kata orang tua, oleh sahabat, oleh pasangan hidup, diprogram dia. Pada akhirnya dia menjadi seperti sekarang.